jumlah mereka yang murtad sebenarnya di Malaysia. Setakat ini yang saya jumpa ada satu statistik rasmi. Hal ehwal agama iaitu Datuk Dr. Jamil Khir Baharom, dia menjawab di parlimen apabila ditanya tentang berapa ramaikah yang telah murtad di Malaysia. Maka dia sebut lebih kurang 863 individu memohon secara rasmi. Ada kajian-kajian dilakukan di Malaysia dan juga termasuk pengalaman kami bertemu dengan orang-orang Melayu Muslim, asal Muslim yang murtad. Sekolah ada budak pondok, ada budak tafiz yang hafal Quran murtad. Pengalaman kami bertemu dengan orang-orang Melayu Muslim, asal Muslim yang murtad. Sekolah ada budak pondok, ada budak tafiz yang hafal Quran murtad. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, ada berita heboh di mana teman-teman sekalian beberapa channel Kristen ini sudah membahas sebenarnya dari JDP Channel, dari Metanoia, kemudian juga dari Bro Pavel 88 ya. Dan itu sudah ditonton ya puluhan ribu orang bahwa ada murtad yang mengejutkan di negara Malaysia teman-teman sekalian. Ya, dan ini luar biasa sekali perkembangan kekristenan di sana sehingga sampai dibentuk gitu ya kumpulan-kumpulan Islam untuk mencegah pemurtadan. Dan teman sekalian, seperti apa videonya, beritanya, mari kita langsung saja cek berikut ini. Ya, ini saya ambil dari channel JDP Channel ya. Ini ada berita juga di Ar-Rahmah. Ratusan ribu, ini gak main-main, ratusan ribu Malaysia murtad. Ya, ini dimuat baru 22 jam yang lalu ya, sudah 14.000 penontonnya ini dan yang like sudah 1.300 orang. Kita simak. Pengalaman kami bertemu dengan orang-orang Melayu Muslim, asal Muslim yang murtad. Sekolah ada budak pondok, ada budak tafiz yang hafal Quran murtad. Ada budak tafiz yang hafal Quran murtad. Ya, ada yang hafal Quran ya, bahkan hafiz Quran itu murtad ya. Yang hafal Quran murtad, yang hafal Quran murtad, yang hafal Quran murtad. Ya, coba kita lihat ya video lanjutannya itu di menit ke ini ya, kita saksikan ya. Jumlah mereka yang murtad sebenarnya di Malaysia. Setakat ini yang saya jumpa ada satu statistik rasmi. Hal ehwal agama iaitu Datuk Dr. Jamil Khir Baharom, dia menjawab di parlimen apabila ditanya tentang berapa ramaikah yang telah murtad di Malaysia. Maka dia sebut lebih kurang 863 individu memohon secara rasmi. Ada kajian-kajian dilakukan di Malaysia dan juga termasuk pengalaman kami bertemu dengan orang-orang Melayu Muslim, asal Muslim yang murtad. Sekolah ada budak pondok, ada budak tafiz yang hafal Quran murtad. Pengalaman kami bertemu dengan orang-orang Melayu Muslim, asal Muslim yang murtad. Sekolah ada budak pondok, ada budak tafiz yang hafal Quran murtad. Oke, jadi ini situs webnya teman-teman sekalian ya, ditulis oleh arhamah.id ya, berita dunia Islam terdepannya. Ratusan ribu Muslim Malaysia murtad. Oke, ini oleh Rasul Ar-Rasyia 10 Mei 2011 mungkin ya terjadi hal ini. Kita akan baca Malaysia dalam kurung arhamah.com. Aksi pemurtadan di Malaysia terus digencarkan dan sekarang berada pada titik yang semakin memprihatinkan. Hal ini terungkap dalam sebuah diskusi yang berlangsung di Malaysia beberapa waktu yang lalu yang dilansir oleh Malaysia Today. Menurut Mufti Perak, Tan Sri Harusaini Zakaria, sekitar 200.000 Melayu Islam telah murtad dan ini adalah jumlah Melayu yang murtad 3 tahun yang lalu.
kata An Wan Seng dari Persatuan Cina Muslim Malaysia. Beliau menyampaikan hal tersebut dalam sebuah forum yang bertajuk Islam Tergugat, Apa Tindakan Kita, yang diselenggarakan oleh Organisasi Pembela Islam Malaysia yang dihadiri sekitar 200 peserta dari 35 LSM Islam. Anwan Seng menegaskan bahwa Universitas Malaya pernah menjadi pusat penyebaran agama Kristen ketika beliau masih bekerja di sana pada tahun 1980-an. Petaling Jaya merupakan pusat gerakan Kristen yang giat mengeluarkan risalah Kristen berbahasa Melayu, termasuk juga penerbitan Injil dalam bahasa Melayu sebagai bagian dari program kristenisasi. Kasus Melayu yang murtad lebih serius terjadi di wilayah Johor karena terdapat MCA di Singapura. MCI adalah Persatuan Kristian Melayu. Ya, jadi itu penulisnya teman-teman sekaliannya, Rasularasi atau arahmah.com. Oke, baik teman-teman sekalian, inilah beritanya dan ternyata memang sudah ditulis oleh situs Islam sendiri. Oke teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama, berita yang menghebohkan sekali. Dan tentu saja ini juga akan menjadi heboh di Indonesia. Dan teman-teman sekalian, kalau di Malaysia terjadi pertobatan yang luar biasa sekali, di mana mereka harus mengakui bahwa mereka membutuhkan Tuhan Yesus Kristus. Sesuai Alkitab mengatakan bahwa semua bangsa akan bertelut mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan untuk kemuliaan Allah Bapa. Nah teman-teman sekalian, kalau di sana terjadi, tidak tertutup kemungkinan di Indonesia juga akan terjadi. Dan kita sudah tahu sebenarnya berita-berita yang luar biasa dari situs-situs Islam sendiri yang mengatakan bahwa ada banyak sekali yang murtad. Itu sebabnya teman-teman sekalian begitu gencarnya orang-orang yang baru masuk Islam akhirnya menyerang kekristenan, menjelek-jelekan kekristenan. Mereka berpikir dengan mereka menjelek-jelekan ajaran Kristen, bahkan menutup gereja, demo ke gereja, membubarkan ibadah Kristen, menyegel gereja, bahkan teman-teman sekalian tidak sedikit gereja yang dibakar. Maka mereka yang berpikir tidak waras ini, kekristenan akan hancur, kekristenan tidak lagi akan berkembang di Indonesia. Itu salah sekali teman-teman sekalian. Karena kekristenan adalah ajaran yang membawa kabar baik, membawa ajaran keselamatan yang hanya ada dalam satu pribadi, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman sekalian, Yesus Kristus, dia katakan dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satupun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ketika Anda mau masuk surga, lewat Tuhan Yesus Kristus. Mengapa harus lewat Tuhan Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus satu-satunya manusia yang datangnya dari sorga. Dia adalah Allah itu sendiri yang nujul menjadi manusia. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi Yesus Kristus adalah firman Allah yang bersama-sama dengan Allah sejak semula, lalu dia menjadi manusia. Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi firman yang tadinya Allah itu sendiri yang bersama-sama dengan Allah, dan dia adalah Allah sendiri, telah menjadi manusia. Maka percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan percaya dengan bahasa-bahasa selama ini. Yesus itu hanyalah utusan, hanyalah nabi biasa. Selidiki dulu, baca dulu, selidiki, karena Anda diperintahkan untuk melihat Injil yang ada kepada orang Kristen, ahli kitab yaitu adalah para pendeta, orang-orang Kristen yang telah mengenal jalan keselamatan itu yang ada dalam Kristus Yesus. Maka teman-teman sekalian, ketika rasul-rasul, para nabi memberitakan surga kepada Anda, mereka belum tahu seperti apa itu surga. Tetapi Yesus Kristus ketika mengajak Anda, memberitakan hal-hal surgawi kepada Anda, dia tahu seperti apa surga, karena dia adalah pemilik surga itu sendiri. Maka ketika Anda masuk ke surga, maka
maka lewat Dia, yaitu Yesus Kristus yang datangnya dari sorga dan juga pemilik sorga itu sendiri, maka Anda tidak akan sesat, Anda tidak akan binasa, melainkan Anda memperoleh hidup yang kekal. Itu sebabnya dalam Injil Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya ini, yaitu Yesus Kristus, teman-teman sekalian, firman yang telah menjadi manusia tadi, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi teman-teman sekalian, kapan giliran Anda? Jangan tunggu, ya. Waktunya untuk Anda percaya kepadanya, maka Anda tidak akan binasa, beroleh hidup kekal selama-lamanya di dalam kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih teman-teman sekalian. Sekian video kali ini, dan kiranya berita ini boleh menambah semangat kita lagi untuk terus memberitakan Injil dengan cara apapun, ya, dengan cara apapun. Mari kita memberitakannya. Baik atau tidak baik waktunya, kata Alkitab, beritakanlah firman Tuhan. Saya Arif Gule undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.